Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Sujiastuti, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 2 Sibolga. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LP3 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan hari Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktikum pelajaran dengan materi kesetimbangan di kelas 11 SMA Negeri 2 Sibolga. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, ulangi lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, kalau kedengaran dari suaranya, Ibu lihat udah semangat semua ya. Baik, hari ini kita kembali bertemu dalam mempelajari materi kimia, yang mana kalau pada hari ini kita akan memasuki materi baru mengenai kesetimbangan. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai dengan doa dulu. Silakan pimpin Gilang. Berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agama dan kepercayaan dalam masing-masing. Berdoa di bawah. Pada Bu Guru. Salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk. Baik, seperti biasanya kalau kita dalam memulai pembelajaran, kita diwajibkan untuk menyanyikan lagu wajib nasional agar menambah semangat gairah belajar kita. Baik, di sini Bu minta untuk siap untuk lagunya, Nak. Silakan ke depan. Oke, diri Nak, bersemangat. Oke, terima kasih sudah saksikan. Baik, kalau Ibu lihat ada bangku yang kosong. Siapa yang mau hari-hari ini, Kak? Cuanya sama? Iya. Apa keterangannya? Bersih. Oke, sebelum Ibu tidak mulai pembelajaran kita, apakah kalian siap untuk menerima materi hari ini? Siap, Bu. Semua menjawab. Apakah kalian siap menerima materi hari ini? Siap, Bu. Oke, baik. Kalau pada pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang mata reaksi, dan kali ini kita akan memasuki materi baru tentang kesetimbangan kimia. Jadi perhatikan media di depannya. Oke, sebelumnya Ibu akan bacakan kompetensi intinya. Kelas 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli gotong royong, kerjasama, toleran dan damai, bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3-nya memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
menyajikan, kemudian menganalisis keseimbangan dinamis, mengolah data untuk menentukan reaksi kesetimbangan suatu reaksi dari hasil pengamatan grafik pada LKPD melalui diskusi kelompok. Jadi tetap seperti pertemuan sebelumnya ya nak, hasil akhirnya nanti kita akan lakukan diskusi yang mana pada pengelompokan nanti akan membahas masalah yang disajikan di LKPD. Baik, perhatikan kedua gambar berikut. Apa yang kalian lihat pada gambar nak? Apa yang kalian lihat pada gambar? Tarik menarik tali kan? Oke. Yang kedua ada apa nak? Oke. Di situ ada pertanyaan, bagaimana keadaan tali yang kedua ujungnya ditarik dengan kekuatan yang sama? Apakah ada pergerakan nak? Artinya dia di tempat ya kan? Oke. Ilustrasi gambar di depan ini berkaitan dengan materi keseimbangan yang akan kita bahas. Begitu juga dengan gambar yang sebelah, gambar apa nak? Di situ ada dua sisi kan, yang mana arahnya saling berlawanan. Oke. Lebih lanjutnya nanti kita akan bahas nanti di media pembelajaran. Oke. Sebelumnya, kesetimbangan kimia itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah kesetimbangan statis. Yang kedua, kesetimbangan dinamis. Kalau bicara tentang statis dan dinamis, apa yang ada di pikiran kalian? Iya, kalau statis dia tidak bergerak, kalau dinamis dia bergerak. Oke. Di sini ada gambar yang mana ada dua tabung wadah air, yang mana satu terbuka, yang satu wadahnya tertutup. Sama-sama ketika dalam wadah yang pertama ada uap air, kalau misalnya dia wadahnya terbuka, maka uap airnya akan keluar. Sedangkan kalau yang di bawah, apabila wadahnya tertutup, maka uap airnya akan tetap di dalam. Oke. Sekarang kita harus perlu tahu dulu apa itu kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah reaksi kimia yang berlangsung dua arah, yaitu hasil reaksi dapat berubah kembali menjadi pereaksinya hingga konsentrasi reaktan dan produk konstan. Artinya di sini kalau dinamakan keseimbangan kimia, dia harus terjadi, reaksinya itu dapat berubah kembali menjadi pereaksinya. Sebagai contoh seperti ini, telur mentah kalau misalnya digoreng, masak kan nak? Telur masak tadi ini diubah lagi menjadi telur mentah, bisa nggak? Berarti itu keseimbangan kimia. Artinya secara gambaran besarnya, kalau dikatakan dari keseimbangan kimia, dia mampu ada bolak-balik reaksinya. Misalnya ini diubah, ini bisa berubah lagi menjadi seperti di awal. Oke? Kemudian ciri-ciri keseimbangan ada 3. Pertama, reaksi bolak-balik. Seperti ibu katakan tadi, kalau dia suatu zat direaksikan, maka hasil zat reaksinya harus bisa berubah lagi menjadi zat reaksi. Itulah makanya ciri-ciri keseimbangan ada 3. Yang pertama, reaksi bolak-balik, artinya zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Yang kedua, sistem tertutup.
tanda kalau misalnya gini, dari ketiga soal ini, dari ketiga reaksi ini maksud saya, yang mana merupakan reaksi kesetimbangan kimia? Yang ketiga, karena ditanda dengan tanda panah yang bolak-balik. Oke, sampai sini ada pertanyaan, nak? Oke, tadi ciri-ciri kesetimbangan kimia. Sekarang reaksi kimia itu ada dua, reaksi irreversible dan reaksi reversible. Kita lihat contoh. NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O, ditandai dengan satu arah panah. Ya. Zat hasil reaksi tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat apa? Gini, NaOH ditambah HCl itu menghasilkan NaCl ditambah H2O. Artinya, kenapa dia irreversible? Artinya, kalau misalnya hasil reaksinya sana, tidak bisa kembali lagi seperti ini. Itu namanya irreversible. Jadi kalau misalnya reversible, ini contohnya irreversible, sini ada reaksi kesetimbangan PbSO4 padatan ditambah NaI menghasilkan kesetimbangan PbI2 ditambah N2SO4. Saat setimbang seolah-olah reaksi berhenti dan yang tampak adalah hasil reaksi zat yang jumlahnya lebih banyak dalam kesetimbangan tersebut. Misalnya PbI2 yang lebih banyak dibandingkan PbSO4, maka warna kuning lebih dominan, dan sebaliknya jika PbSO4 yang lebih banyak dibandingkan PbI2, maka warna putih lebih dominan. Bagaimana dengan reaksi reversible? Zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat reaksi. Oke, nitrogen ditambah hidrogen akan menghasilkan amonia. Kalau misalnya kita berbicara tentang amonia ini, kalau misalnya belum kalian pernah menghirup aromanya, ini seperti bau pesing manusia ya, nak. NH3 ini amonia, dia baunya itu seperti pesing manusia. Artinya ketika nitrogen ditambah hidrogen menghasilkan amonia, zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat reaksi, ditandai dengan dua arah panah. Artinya ketika terbentuk amonia itu masih bisa diuraikan lagi menjadi gas nitrogen dan hidrogen. Itu namanya reversible. Oke, selanjutnya kesetimbangan kimia ada dua. Yang pertama kesetimbangan homogen, yang kedua heterogen. Contohnya seperti ini. Kalau dia homogen, perhatikan HCl di sini. Ini bentuknya apa, nak? Larutan. Larutan apa? Oke, tandanya di sini tandanya Aquades larutan. Di sini tandanya Aquades juga larutan. Di sini Aquades. Berarti semua larutan kan? Kalau misalnya semua jenisnya sama, berarti dia kesetimbangan homogen. Oke, kesetimbangan yang terdiri dari satu fase, artinya jenisnya itu sama. Kalau misalnya dia solid, S semua. Kalau misalnya dia gas semua, itu namanya reaksi homogen. Kalau dia reaksi heterogen, perhatikan. Ini apa? Solid. Berarti padat. CaO di sini apa? Oke, karbon dioksida sini berbentuk apa? Ada yang beda kan, nak? Fasenya kan? Berarti dia merupakan kesetimbangan heterogen. Terdiri dari beberapa jenis sampai sini bisa dipahami, nak? Oke. Kita lanjut dari reaksi di bawah ini 2HI, ini yang ibu tanya ya, yang ibu tanya yang menjawab. 2HI dalam bentuk gas setimbang menghasilkan H2 dalam bentuk gas ditambah
I2 dalam bentuk gas. Oke, Hafiz, itu merupakan reaksi apa? Reaksi apa, nak? Kenapa reaksi homogen? Kenapa dia reaksi homogen? Oke, siapa yang tahu kenapa dia reaksi homogen? Oke, silakan Rosmelia. Karena fasenya sejenis kan? Sama-sama. Ini gas, ini Oke, yang kedua, Jonathan. Heterogen. Kenapa heterogen? Karena dua fase berbeda. Ya, AGSL bentuk apa, nak? Solid. Artinya apa? Padatan. Kemudian AG positifnya dalam bentuk larutan. Sel negatifnya dalam bentuk. Oke, jadi bisa dipahami ya. Oke. Oke, ini contohnya hampir sama ya. Hampir sama. Kemudian, jadi kalau dari media PPT ini tadi dapat simpulkan ciri-ciri keseimbangan apa, nak? Reaksi bolak-balik, kemudian tutup, kemudian bersifat dinamis. Kemudian jenis-jenis keseimbangan. Homogen. Oke, jenis-jenisnya tadi. Yang satu lagi yang irreversible dan reversible apa? Apa? Kalau irreversible artinya tidak dapat kembali seperti reaksi awalnya. Oke, biar lebih paham lagi, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Perhatikan ke depan. Perhatikan ya, nanti setelah kalian tonton video ini, Ibu akan memberikan Hai pertanyaan. semua, apa kabar? Welcome to Dia Academy YouTube channel. Ngomong-ngomong, pernah nggak kamu melihat air dalam wadah terbuka? Pasti pernah kan? Terus, pernah juga nggak memperhatikan air dalam wadah tertutup? Kayak kamu, pas beli air mineral kemasan, tutupnya masih hidup kan? Kalau ada yang mau dicatat, silahkan dicatat ya, nak. Karena nanti pas Ibu balikan LKPD, ada mencakup materi yang ada di depan. Sekarang kita akan membahas perbedaan kedua fenomena tadi. Pertama, kita perhatikan air pada wadah terbuka. Air lama-kelamaan akan berkurang, bahkan bisa sampai habis. Mengapa demikian? Ternyata air pada wadah terbuka akan mengalami penguapan, yaitu proses perubahan wujud air dari bentuk air menjadi bentuk gas dan menyatu dengan udara dalam. Selanjutnya, kalau kita perhatikan air pada wadah tertutup, air juga mengalami penguapan loh, tetapi uapnya tertahan oleh tutup wadah, sehingga air dalam wadah tidak berkurang. Kok bisa ya? Karena uap air yang terperangkap lama-kelamaan dicapai jenuh, lalu mengumpul. Fenomena ini berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu kesetimbangan kimia. Apa sih arti kesetimbangan? Kesetimbangan artinya sama. Untuk kesetimbangan kimia, apanya sih yang sama? Masanya, kata volumennya, atau laju reaksinya? Ternyata kesetimbangan kimia itu yang sama adalah laju reaksinya. Laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Sebab konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah atau konstan. Ingat ya, yang sama itu adalah laju reaksinya. Kita bisa lebih paham tentang kesetimbangan kimia dengan
COVID. Secara administratif, hanya tidak kontak mata dan itu alat tertentu untuk melakukan tes perubahannya. Nah, sampai di sini kamu paham ya? Kesetimbangan kimia pastinya berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu ada dua macam. Ada reaksi irreversibel dan ada reaksi reversibel. Kita perhatikan. Oke, ini Ibu maksud tadi ya. Reaksi kimia dalam ketimbang itu ada dua. Satu reaksi reversibel, yang kedua reaksi irreversibel. Kita dulu yuk gambar berikut. Ada telur mentah, kemudian digoreng hingga matang. Kira-kira Oke, ini ada dua ilustrasi. Yang pertama, ada wadah teflon, di atasnya telur mentah. Kemudian di sebelahnya itu ada telur yang sudah masak. Pertanyaan dari gambar ini adalah, apakah mungkin telur yang sudah masak bisa berubah lagi menjadi telur mentah? Berarti dari fenomena tersebut bisa dinyatakan itu merupakan reaksi irreversibel. Artinya dia tidak memungkinkan kembali seperti semula, ya. telur yang sudah matang dapat berubah kembali juga menjadi telur mentah? Pasti tidak ya. Fenomena ini merupakan contoh reaksi irreversibel. Jadi, reaksi irreversibel adalah reaksi yang hasil reaksinya tidak dapat bereaksi kembali untuk reaksi. Reaksi irreversibel ditandai dengan tanda panah satu arah dalam persamaan reaksi. Contohnya, larutan NaOH bereaksi dengan larutan HCl menghasilkan larutan NaCl dan H2O. Nah, larutan NaCl dan H2O ini tidak dapat kembali menjadi larutan NaOH dan larutan HCl. Kamu pernah nggak beli es krim, terus kelamaan ngantuk di bangku pelajaran, pas nyampe rumah? Oke, kalau es krim, misalnya akan beli es krim di Alfamidi, rumah kalian di Rawang sana jauh, belum sampai rumah sudah cair. Solusinya supaya bisa dimakan es krim ini tadi, bagaimana kalian buat? Dimasuk ke kulkas. Itu bisa kembali nggak? Bisa kan? Yang tadi cair bisa kembali menjadi wujud es krim kembali. Maka kalau pada fenomena disebut reaksi apa? Jadi sudah bisa membandingkan mana reaksi irreversibel dan reversibel ya, Nak ya? Esnya keburu meleleh, so esnya disimpan dulu di freezer biar bersih kembali. Nah, fenomena ini merupakan contoh reaksi reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi yang berhasil reaksinya dapat kembali membentuk zat reaksi. Reaksi reversibel disebut juga dengan reaksi bolak-balik. Reaksi reversibel ditandai dengan tanda panah dua arah dalam satu reaksi. Contohnya, gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia, dan gas amonia tersebut bisa terurai kembali menjadi gas hidrogen dan gas hidrogen. Untuk memantapkan pemahaman kita Ini Ibu tanya ya, yang Ibu tanya Ibu jawab. berikut ini adalah Berikut ini adalah ciri-ciri terjadinya kesetimbangan kimia. Kecuali tadi ada 3 ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama apa? Reaksi bolak-balik. Kemudian bisa terputus. Oke, dari 3 ciri-ciri tersebut berarti kita sudah bisa menentukan. Berikut adalah ciri-ciri terjadinya kesetimbangan kimia kecuali. Yang Ibu tanya yang menjawab. Oke, Binsa. Stop, si Binsa. Nanti kita bahas sama-sama. Pilih aja, mana jawabannya. Yang bukan, artinya yang bukan merupakan ciri-ciri terjadinya kesetimbangan kimia. Jawabannya C. Oke, ada jawaban yang lain nggak? Tunggu, si Ellen. D, reaksi tidak dapat balik. C, D. Ada lagi jawaban yang lain? Ada? Ikan? Ada jawaban yang lain nggak? Ada? Coba baca betul-betul karena ini menjebak ya. Yang ditanya kecuali A. Oke. Si Mikael memilih A. Si Binsa memilih C. Dan si Eliano memilih D. Jawaban yang benar dari ketiga pilihan temanmu adalah D.
keseimbangan kimia terjadi dalam ruangan tertutup. Keseimbangan kimia, laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Merupakan bersifat dinamis. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah Adanya keseimbangan kimia kecuali. Artinya, kita mencari mana yang bukan ciri-ciri benar nggak deh? Benar nggak deh? Coba dibahas. mengingatkan ini ciri-ciri keseimbangan kimia. Pertama, sistem tertutup atau ruang tertutup. Kedua, reaksi bolak-balik atau reversible, artinya reaksinya dapat balik. Yang ketiga, bersifat dinamis dengan laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Maka jawaban yang sesuai adalah D. Oke, D ya jawabannya ya. Soal kedua, perhatikan. Keseimbangan kimia. Suatu reaksi dikatakan setimbang apabila. Coba sih. Mukanya pada tegak kali. Oke, coba sih. Brema. Suatu reaksi dikatakan setimbang apabila. Apa jawabannya, Nak? Ayo. Suatu reaksi dikatakan setimbang apabila. Ayo, apa jawabannya? Jangan dia menjawab, nanti Ibu kasih pilihan untuk kamu ke jawaban yang lain. Tentukan pilihannya, Brema. tuh deh. A, B, C, D atau E? Brem. A. Jawaban yang lain? Oke, sekarang yang milih A tunjuk tangan. Brema sendiri. Yang milih D? D, milih D, Nak? Gak ada. Yang milih C? C. Rosmelia sama Pratiwi. Oke, C. Yang milih D, Dodol. Habis sendiri. Oke, yang milih E. Oke, dominan pilih E ada. Oke, kita cari kunci jawabannya. Keseimbangan kimia menyatakan laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah atau konstan. Jadi, jawaban nomor 2 adalah E. Oke, jadi jawabannya E, Nak. Kimia itu ada dua jenis, yaitu keseimbangan homogen Oke. dan Ini perhatikan, karena di akhir dari ini ada soal lagi. keseimbangan heterogen. Teman-teman, kita lihat dulu gambar dan persamaan reaksi berikut yuk. Kedua reaktan tersebut berwujud larutan. Bereaksi menghasilkan semua produk berwujud larutan juga. Oke, di sini ada dia beberapa larutan. FeSL3, KSCN, FeSNCN 3 kali, dan KCl. Bagaimana bentuknya semua, Nak? Sama nggak? Sama. Sama-sama pada larutan. Berarti merupakan keseimbangan? Berarti dia terdiri dari satu fase. Oke, paham ya? Oke, perhatikan, karena di akhir ini nanti ada soalnya. Tampak semua zat pada reaksi tersebut berwujud sama atau satu jenis. Inilah yang disebut dengan keseimbangan homogen. Agar lebih paham, kita selesaikan soal tentang keseimbangan homogen. Jadi, keseimbangan homogen adalah
Juga masing-masing komponennya sama. Yang lain, ada dua pilihan ya, A dan C. Pilihan yang lain, Pak. Ada yang jawabannya? Anasti? Anasti? Sistem kesetimbangan homogen adalah reaksi kesetimbangan di mana? Oke. Pratiwi. Oke, kita saksikan jawabannya. Wujud sama. Maka jawabannya adalah A. Wujudnya sama semuanya, Nak. Jika wujud dengan kesetimbangan heterogen perhatikan lagi contoh dan kesamaan reaksinya. Sama reaktan tersimpan tadi. Oke, ada berapa fase di situ? Dua. Apa aja? Solid dan gas. Solid dan gas. Oke, berarti kalau misalnya dalam suatu reaksi ada beberapa fase, maka bisa dikategorikan dia merupakan kesetimbangan heterogen. Wujud padat. Terkulai menjadi karbonil oksida berwujud padat dan karbonil oksida berwujud gas. Dalam reaksi tersebut terdapat dua jenis fasa atau wujud zat, sehingga ini termasuk kesetimbangan heterogen. Untuk bisa lebih memahami tentang perbedaan kesetimbangan homogen dan heterogen, kita selesaikan soal berikut yuk. A. Gas hidrogen cyanida terkurai menjadi gas hidrogen dan gas hidrogen. Tampak semua komponen berwujud sama, berarti termasuk apa? Reaksi apa? Homogen. Kenapa homogen? Karena memiliki fase yang sama. Hazalia. Kenapa hazalia? Ya, sama-sama apa, Nak? Iya, sama-sama gas ya. untuk kesetimbangan homogen. B. Padat. Yang ini Heterogen. si sama si ya. Kenapa heterogen, Nak? Karena dua Apanya dua, Nak? Fasenya, ada fase apa aja di situ? Larutan sama solid, artinya apa? Padatan. Oke, berarti dia merupakan reaksi heterogen. Fluorida terkurai menjadi larutan ion perak dan larutan ion klorin. Tampak terdapat dua wujud zat sehingga masuk kesetimbangan heterogen. C. Oke, yang ibu tanya yang menjawab. Untuk bagian C, Saputri. Oke, ini merupakan reaksi apa, Nak? Kesetimbangan apa? CH3COOH sama CH3COOH. Apa, Saputri? Kenapa homogen? Karena wujudnya sama, kemudian satu fase dia ya. Oke. Terkurai menjadi larutan ion asetat dan larutan ion hidrogen. Semua komponen berwujud sama, berarti termasuk kesetimbangan homogen. D. Gas karbonil oksida bereaksi dengan Saskia. Itu. Kenapa heterogen? Kalau CO2 apa fasenya? Oke. 3H2O. Iya. Iya. Oke, paham ya, Nak? Berarti itu ada tiga fase ya. Gas, liquid sama larutan. Oke, selanjutnya. membentuk larutan asam karbonat. Terdapat 3 jenis wujud zat, berarti termasuk kesetimbangan heterogen. Nah, sekarang kamu sudah paham tentang kesetimbangan kimia kan? Oke, sudah paham tentang kesetimbangan kimia, Nak? Sudah. Oke. Ada pertanyaan? Kalau kalian nggak ada pertanyaan, ibu yang bertanya ya. Oke, yang ibu tanya, yang ibu panggil namanya, dia yang menjawab. Apakah memang sudah kalian kuasai materi yang disampaikan tadi dari materi PPT PowerPoint yang di depan sama materi video pembelajaran ini? Oke, untuk si Pratiwi, ciri-ciri kesetimbangan ada berapa, Kak? Apa aja? Oke. Reaksi kimia dalam kesetimbangan ada berapa reaksi ya? 2. Coba jawab si Loren. Irreversibel dan kalau irreversibel
pertimbangan. Coba si Yogi. Yang barusan kita bahas ini, Kak, ada berapa macam? 2, Bu. Apa aja, Nak? Pertimbangan homogen dan heterogen. Homogen dan heterogen. Kalau homogen yang dimaksud homogen apa? Memiliki satu pasang. Ya, artinya wujudnya Sama. Kalau heterogen? Memiliki lebih dari satu pasang. Oke, jadi bisa dipahami ya, Nak? Oke, sekarang bentuk sesuai kelompoknya karena akan dibagi AKPD-nya. Silakan. Oh, di sini ada sana banyak kali, Nak. Makanya kalau pas pembagian kelompok datang ya, kita kelompoknya ya. Oke, perhatikan. Oke, coba buka KPD Bunda, halaman yang KPD itu halaman 1 sampai halaman 6 itu merupakan materinya. Hasil dari kesimpulan dari yang ibu terangkan tadi di depan sama dari video pembelajarannya ini hasil dari rangkumannya. Kemudian halaman 7 itu ada pertemuan pertama itu untuk berhubung sini ada 3 kali pertemuan, maka yang mengerjakan pertemuan 1 itu adalah kelompok 1 dan kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke. Untuk pertemuan 1 yang mengerjakan kelompok 1 dan kelompok 3. Pertemuan 2 kelompok 2. Pertemuan 3 kelompok 4. Oke? Paham nggak? Oke, ibu kasih waktunya kurang lebih 30 menit karena nanti pada akhirnya akan mempresentasikan masing-masing hasil diskusinya ke depan. Oke, kalau ada yang belum pahami dari LKPD-nya, silakan tanyakan sama ibu. Silakan. Yang kegiatan 3 kelompok 4. Jadi kalau misalnya ada mulai pahami, karena di sini juga ada mencakup materinya, itu juga ada di depannya. Ya. Kenapa? Bu. Ya, kelompok 4 ya. Ini mengenai data bagaimana homogen dan heterogen tadi sudah bahas di materi yang terakhir. Jadi bukan semua. Oke, ini ya semua ya ya karena nanti banyak dipresentasikan karena kan ibu bilang kelompok 1 dan kelompok 3 itu sama-sama kegiatan 1 atau mau kalian bagi dibagi enggak ini aja dikerjain sama aja semua cuma dibagi ya tetap kalian kerjakan semua dibagi ini ada kendala apa?
Tinggal menaruhkan tekanan aja kan, bagaimana kasih pengamatan yang digambar kita akan lihat. Perhatikan ya nak, halaman 1 sampai 6 itu merupakan ringkasan dari materi yang dijabarkan di depan. Jadi kalau misalnya kamu mencari jawaban, bisa juga lihat dari sini bahannya gitu. Maksudnya seperti ini. Ini warna biru ini bisa berubah warna putih jika dipanaskan. Paham sampai situ? Ini kan mengenai reaksi reversibel. Dan yang putih ini bisa kembali menjadi biru apabila dicampurkan dengan air bersih. Paham kan? Oke. Mana mau tanya sini? Sama tanya sama ini. Oke. Ini perhatikan. Kalau di sini kan itu kan mempelajari tentang reaksi irreversibel dan reversibel, ya kan? Dimana tadi reaksi irreversibel artinya dia tidak bisa kembali ke reaksi pertama, sedangkan reversibel bisa kembali ke reaksi pertama.
lambang. Yang mana yang pertama reaksi reversibel dan kedua reaksi reversibel. Ini contohnya adalah ilustrasinya adalah kertas. Kalau kalian bakar kertas, apa yang terjadi pada kertas itu? Hancur berubah menjadi abu. Kira-kira setelah jadi abu, bisakah dia kembali menjadi kertas? Berarti dia reaksi? Oke, sampai situ bisa dipahami. Kemudian yang ini, ada kristal CuSO4 5H2O berwarna biru. Dia bisa berubah warna putih apabila dipanaskan. Ya, reaksinya berlangsung. Dan yang warna putih ini bisa berubah kembali menjadi warna biru apabila ditambahkan dengan air. Bisa lagi. Oke. Ini reaktan ini produknya. Iya, ini reaktan ini produknya. Berarti reaktan ini produknya kan harus ada balik, dibalik kan? Bisa berubah menjadi kristal berwarna putih atau padatan warna putih apabila dipanaskan. Ya. Permasalahan pertama, kelompok 2 dan kelompok 4 permasalahan yang ketiga. Ya, belajar. Ya. Oke, silakan. Berarti nanti dua kelompok dengan permasalahan yang sama pasti dengan jawaban yang berbeda. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 permasalahan ke-1, kelompok 2 dan kelompok 4 permasalahan ke-3. Oke? Bawa cocok belum? Nanti kan di lembar LKPD itu ada yang hanya dibacakan aja, ada yang menuliskan reaksi. Kalau menuliskan reaksi dan tuliskan kepapan ya. Kemudian biar nggak terlalu ramai, nanti orang kelompok 3 atau 2 orang aja. Tapi nanti yang menuliskan reaksi di depan jadi orang di depan. Jangan yang lain sama.
perhatikan ya, nah jangan silang dalam respon reaksinya. Seperti yang kelompok berapa sih ini? Kelompok 4 sama kelompok 2 itu ada reaksi penyetaraan loh. Karena ini sama-sama si Billy. Kelompok 2 sama ini ya. Oke, sekarang aku mau tanya sama kalian. Di sini ada pertanyaan. Di halaman berapa dari kiri? Di sini ada pertanyaan. Apakah keempat reaksi keseimbangan pada model di atas sudah setara? Artinya kalau dikatakan setara, reaksi sebelah kanan sama dengan reaksi sebelah kiri. Artinya jumlah koefisien sebelah kanan sama dengan sekarang perhatikan CH4 ditambah H2O ini dibagi ada reaksi yang kedua. Sekarang yang kedua, di sini berapa koefisien? Satu. Kalau kiri dan kanan sudah sama, berarti sudah setara. Sekarang di sini ada berapa? 4. Di sini berarti sebelah kiri itu ada berapa totalnya? Oh, 6. Sebelah kanan itu berapa sisanya? 16. Lihat kan di sini depannya. Berarti ini berapa banyak? Salah. Kalau ada angka di depan suatu atom dan di belakang suatu molekul. Oke, diulang. Tadi C di sini 1, C di sini 1 berarti sudah setara. H di sebelah kiri itu ada berapa? H-nya ada berapa? Di sini 4. Ini kan satu reaksi. Berarti juga ini masih satu reaksi. Berarti sudah ya, H di sini berapa tadi? 6. Berarti sudah setara. C sama H sudah setara. Sekarang perhatikan O di sini berapa? 1. Di sini berapa? Berarti sudah setara. Berarti untuk reaksi nomor 1 sudah setara. Sementara soal tanya apakah keempat reaksi kesetimbangan pada model di atas sudah setara? Berarti kalau kalian bisa tiga lagi. Yang satu sudah setara, coba yang kedua itu tanya. Di sebelah kiri ada berapa? 1. Di sini ada berapa? Berarti setara. Di sini berapa? Di sini. Kan, itu reaksinya. Iya, di sini ya, di sini 1. Berarti totalnya 4. Berarti N sudah setara, H sudah setara. Kalau lihat CL-nya 1 di sini. Berarti bersama 2 sudah setara. Kalau 3, berapa esensi? 5. Sekarang O-nya ada berapa? Ya. CL-nya setara. Oke, sekarang coba siapa si remaja? Jawab. Berapa? Ya. Sini O-nya ada berapa? Lagi, CA berapa? Ya, sebelah sana? Setara? Oke. Kamu lihat O ada berapa? Ya, sini berapa? Setara. Oke, ada lain berapa? C belum. C berapa? Berarti sudah paham, nah? Berarti kesimpulannya adalah apakah variasi keseimbangan pada model di atas sudah sama? Apa cara menentukan? Artinya kalau dikatakan reaksi setara, reaksi sebelah kiri harus sama dengan kanan. Bagaimana cara mengetahui supaya setara? Koefisien ini harus sama dengan koefisien di Oke, kalau ada ya. Karena
presentasikan pembagian cara itu di bagian misalnya ini kelompok 1 yang bagian 3-nya juga dikerjakan ya. Kan itu nanti kan bakalan bikin keseluruhannya. Masa yang kerjakan di bagian kalian aja? Kenapa? Bagaimana variasi pada gambar? Ini yang mau ajari sekarang. Oke. Di sini pertanyaannya adalah, apakah variasi keseimbangan pada model di atas sudah setara? Ingat, kalau suatu reaksi dikatakan setara itu apabila koefisien yang kanan sama yang kiri sama. Sekarang ibu tanya, yang kanan ini CH kan ditambah H2 timbang C ditambah 3H2. Koefisien C di sini berapa? 1. Di sini berapa? Sudah setara? Oke. H di sini berapa? Ini reaksinya 2. Lihat koefisien di depannya. 3 kali 2 berarti H sudah sekarang ya O berapa? Sini berarti bersama 1 sudah yang kedua
2, itu tanya jawab. Ya. Di sini berapa? Di sini setara. Oke. H di sini berapa? Di sini. Jadi totalnya ya kan ini berarti yang kanan libur sama yang kiri ke jumlah H sudah sama. Yang terakhir CL di sini berapa? Sini kanan 1 kiri 1 berarti sudah sama. Sudah sah. Coba periksa yang 3 sama yang 4 setara. Ya coba si sama si ya, pakai sama si ya. SO2 CL2 menjadi seimbang SO2 ditambah CL2. S di sini berapa? 1 di sini. Oke, setara nak? Oke. O-nya ada berapa? Di sini. Setara. Oke, terakhir CL-nya ada berapa? Sini. Setara. Oke, coba sini. Coba. C-nya berapa di situ? Ya. Salah. Ya, karena ini masih sama ya. Nah, siapa yang salah di situ? Salah. Oh, di sini berapa? Pas kan? Paham kan? Oke, silakan. Oke, 5 menit lagi ya, Nak. 5 menit lagi. Karena waktunya tidak setengah lagi. Presentasi. Ya. Itu Pak, udah dijelaskan di sini tadi? Enggak ada. Belum. Oke, semua kelompok sudah. Ini di sini yang kita adalah reaksi setara. Kalau dulu waktu kelas 10 atau kelas 11 di awal itu kalau masalah enggak. Kelas 10 di akhir semester itu ada katanya setara. Artinya kalau suatu reaksi dikatakan setara itu koefisien kanan sama koefisien kiri itu sama. Jadi untuk menentukan harus kalian cek sama. Oke, CH4 ditambah 2O setimbang menghasilkan CU ditambah 3O2. C di sini ada berapa? Di sini. Oke, setimbang ya setara. H di sini ada berapa? Di sebelah sini ada berapa H-nya? Perhatikan. Coba perhatikan ada berapa? Nah, di sini 4, di sini 2. Jadi di sini ada berapa? Ya, koefisien depannya ada. Sini 6. Berarti H di kiri dan di depan. Berarti dia sudah sekarang O-nya. Kalau di sebelah kiri berapa? Sebelah kanan. Berarti dia sudah berarti bersama satu adalah coba nomor 2 Yogi. Si Yogi. Oke, jabarkan. Jabarkan coba. Dari N dulu, dari atom paling depan dulu. N yang sebelah kiri itu berapa? Ya, sebelah kanan. Berarti sudah Oke, kemudian atom apa? Setelah hidrogen atom apa? Ya, H sebelah kiri itu berapa? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, oke. Cl berapa? Ya, sebelah kanan. Paham kan? Oke ya, jadi saya presentasi. Hah?
Tapi kalau ada menuliskan reaksi, itu perwakilan dari kelompok yang sama, tapi dengan jangan sama orang yang sama, harus orang yang berbeda. Oke, jadi bisa kita mulai. Oke, untuk percobaan yang pertama, LKPD pertama. Oke, silakan. Enggak, perwakilan aja, nah, perwakilan. Oke, perhatikan. Oke, dengarkan dulu itu, nah. Oke, dengarkan dulu itu, nah. Oke, attention please. Oke, kan ini ada 4 kelompok. 2 kelompok membahas tentang materi LKPD yang sama. Jadi kalau misalnya kelompok 1 maju, berarti kelompok 3 izin menanggapi. Karena pembahasan pilihan sama. Oh, pilihan, maaf. Oke, kalau kelompok 2 maju, kelompok 3, kelompok 4 izin menanggapi. Kemudian kebalikannya, kelompok 4 maju nanti, kelompok 2 menanggapi. Oke, silakan maju ke depan. Oke, bisa juga kalau mau kalian bahas dengan teman-teman ya. Tapi semua punya LKPD ya. Oke, silakan. Kalau masih biar bisa ngambil langsungnya. Ya, tadi tak lagi sedikit. Oke, silakan. Oke, baiklah kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Pertanyaan pertama, perhatikan gambar A. Gambar A merupakan reaksi. Coba perhatikan gambar A, perhatikan di gambar LKPD-mu. Oke, mungkin Yogi bisa ngarang-ngarang itu nak biar nampak mereka. Oke. Perhatikan gambar A. Gambar A merupakan reaksi irreversibel apa yang bertindak sebagai reaktan dari produk. Yang bertindak sebagai reaktan adalah kertas dan yang sebagai produk adalah abu. Soal yang kedua, setelah kertas dibakar apa yang terjadi? Setelah kertas dibakar dia akan menjadi hancur dan kertas akan berbentuk menjadi abu. Oke, stop, ibu potong sebentar. Kalau pada gambar di depan, kalau misalnya pasti kalian pernah akan membakar kertas kan? Nah, kalau misalnya kertas kalian bakar, apa yang terjadi pada kertas yang telah dibakar itu? Menjadi abu. Abu yang dihasilkan dari pembakaran kertas tadi bisakah kembali menjadi kertas? Berarti kalau di situ bisa ditarik kesimpulan bahwa itu merupakan reaksi irreversibel. Oke, silakan lanjut. Soal yang ketiga, setelah produk terbentuk, apakah bisa diubah kembali menjadi reaktan? Jawaban kami, setelah produk terbentuk, produk tidak dapat kembali lagi menjadi reaktan. Soal yang keempat, bagaimanakah Siapa pertanyaan kalian ya? Siapa pertanyaan kalian punya enggak? bagaimanakah arah reaksi pada gambar A? Arah reaksi arah ditandai dengan tanda panah yang ke arah, yang disebut sebagai
berubah menjadi warna putih. Soal yang ketujuh, setelah produk terbentuk, apakah bisa diubah kembali menjadi reaktan atau dengan cara penambahan beberapa tetes air atau buktinya? Jawabannya, ya, perubahan dapat terjadi karena kristal putih setelah diberi tetesan air akan berubah menjadi kristal biru atau kembali seperti semula. Soal yang ke-8 adalah bagaimanakah arah reaksi pada gambar B? CuSO4 5H2O sebagai solid setimbang dengan CuSO4 sebagai solid ditambah berbentuk solid ditambah 5H2O berbentuk gas. Reaksi tersebut bernama reaksi reversibel. Soal yang ke-9, jika dilihat dari proses reaksinya, apakah yang membedakan reaksi pada gambar A dan gambar B? Pada reaksi A, reaksinya tidak dapat berubah seperti semula atau yang dinamakan dengan reaksi irreversibel. Sedangkan reaksi B adalah reaksinya dapat berubah seperti semula dan dinamakan dengan reaksi reversibel. Selanjutnya, pemecahan masalahnya. Kuat suaranya ya, hampir kedengaran. Kalau lain, biar kedengaran juga di videonya, kuat suaranya ya, harus kuat. Pemecahan masalah. Reaksi reversibel adalah tidak berubah kembali dan ditandai dengan satu tanda panah. Reaksi reversibel adalah bisa berubah kembali ke wujud semula dan ditandai dengan dua tanda panah. Ada saran dari kelompok yang sama pembahasannya? Ini? Ada? Ada? Oke, untuk latihan yang reaksinya siapa yang maju atau kalian juga yang maju? Ini. Tuliskan. Atau mau menjelaskan langsung dari di sini aja? Oke, atau dijelaskan aja dari sini, nak? Nggak usah dituliskan. Oke, silakan. Persamaan reaksi yang nomor pertama adalah nomor 1 adalah Cu yang berwujud solid ditambah Cl2 berwujud gas setimbang CuCl2 berwujud Enggak setimbang, menjadi bereaksi menjadi CuCl2 dalam bentuk jenis reaksinya adalah irreversibel. Alasannya karena mempunyai satu tanda panah. Yang soal kedua, 2N2O5 berwujud gas setimbang 4NO2 berbentuk gas tambah O2 berbentuk gas. Jenis reaksinya adalah reversibel. Alasannya karena mempunyai dua tanda panah. Artinya, dulu, kalau dia mempunyai dua arah tanda panah, berarti dia bisa bereaksi menjadi polis semula. Oke, silakan nomor 3. Yang ketiga, CaO berbentuk solid ditambah H2O berbentuk liquid menjadi CaOH2 berbentuk solid. CaOH2 kali berbentuk solid. Jenis reaksinya irreversibel. Alasannya karena mempunyai tanda panah satu arah. Oke, selanjutnya. Yang keempat, H2 berbentuk solid ditambah CO2 berbentuk gas setimbang H2O berbentuk gas tambah CO berbentuk gas memiliki jenis reaksi reversibel karena mempunyai dua tanda panah. Oke, terima kasih. Kasih lepas untuk kelompok 1. Kelompok 2 dulu. Untuk pembahasan RKPD 3, silakan. Oke, siapa yang maju ke depan, nak?
Soal ke-6, kelompokkanlah reaksi-reaksi kesetimbangan di atas ke dalam kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Mana menjelaskan? Ini aja langsung jelaskan. Yang pertama itu persamaan pertama ini merupakan reaksi apa? Homogen. Kenapa? Karena memiliki fase yang sama. Langsung aja jelaskan. Yang kedua, persamaan kedua. Yang kedua, persamaan heterogen karena memiliki fase lebih dari satu. Apa aja fasenya? Solid dan gas. Oke, selanjutnya. Kesetimbangan homogen karena memiliki fase yang sama. Untuk persamaan Ketiga, oke. kesamaan keempat, heterogen karena memiliki fase lebih dari satu. Oke. Dan selesai. Pemecahan masalahnya. Kesetimbangan homogen adalah suatu kesetimbangan di mana semua zat yang terlibat dalam kesetimbangan memiliki fase yang sama. Kesetimbangan heterogen adalah suatu kesetimbangan di mana zat-zat yang terlibat dalam kesetimbangan mempunyai fase yang berbeda. Oke. Dengarkan Ibu. Sebelumnya berhubung karena untuk kelompok 1 dan kelompok 3 masalah yang diangkat di LKPD-nya sama, dan kelompok 2 serta kelompok 4 LKPD yang masalahnya sama, apakah ada perbedaan dari jawaban yang sudah diutarakan sama teman-teman di atas? Nah, intinya gini, kalau misalnya sama, cukup mereka yang mewakili. Tapi kalau misalnya ada perbedaan, kalian paparkan ke depan. Ada sama atau beda? Sama. Berarti di sini sudah kalian pahami ya. Kemudian sebelum mereka duduk, ada yang memberi pertanyaan. Oke, Rosmelia silakan. Ada juga pertanyaan. Ada yang bertanyakan ya nak, silakan. Berdiri nak, agak keras suaranya. Untuk persamaan pertama itu kan dikatakan dia setara. Apa alasan dia dikatakan setara? Oke, silakan jawaban nak. Karena C-nya kan yang di sebelah kiri ada 1 dan di sebelah kanan juga ada 1. Perhatikan. Hanya di sini 4 dan ditambah H2, jadi dikali 4 kali 2 jadi 8, jadi hanya ada 2. Oke, tunggu dulu. Biarkan dia menjelaskan. Nanti kalau misalnya ada kesalahan baru kalian bangga. Perhatikan masih dijelaskannya dulu. Hanya di sini ada 4, di sini ada H2, jadi ditambah Oke, 4. ini aja nak. Pusatnya ini aja diarahkan biar bisa mereka lihat. Oke. Oke, silakan aja di situ. Jadi 4 ditambah 2 nya kan jadi 6. Kemudian yang di sebelah ini 3H sama 2. Jadi dikali 3 dikali 2 jadi 6, jadi hanya ada 6. Jadi sama kan? Terus O-nya ada 1 dan di sebelah kanan juga ada 1. Jadi setara. Oke, Ibu kasih gambaran sedikit. Yang dinamakan reaksi setara adalah apabila koefisien di reaksi sebelah kiri sama dengan koefisien di reaksi sebelah kanan. Di situ dikatakannya bahwasannya di sini ada reaksi CH4 ditambah H2O setimbang menghasilkan CO ditambah 3H2. Oke, perhatikan. Di sini atom C ada berapa koefisiennya? 1. Oke, di sini ada berapa? 1. Berarti antara kiri dan kanan sudah sama. Berarti dia setara. Oke. Setelah C kita masuk ke atom H. Atom H di sini ada berapa? 4. Di sini 2. Jadi totalnya berapa? 6. Oke, di sini ada berapa? 2. 3 dikali 2. Berarti juga 6. Sudah setara nggak? Oke. Yang terakhir, atom O-nya di sini ada berapa? 1. Di sini 1. Berarti antara kiri dan kanan sama-sama setara. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti sudah bisa dipahami ya nak, bagaimana suatu reaksi dikatakan setara apabila koefisien sebelah kanan sama kiri sama. Oke, silakan duduk. Berarti dari kelompok masing-masing sudah ada gambaran ya, bahwasannya untuk kelompok 1 dan kelompok 3 itu sama, kelompok 2 dan kelompok 4 juga sama. Oke, baiklah, mari kita susun biar kita akhiri semua pembelajaran kita kali ini. Tapi sebelum Ibu tutup, untuk mengingat lagi pembahasan kita di awal tadi. Oke, yang dinamakan ciri-ciri reaksi kesetimbangan apa nak? Reaksi bolak-balik. Ciri-ciri reaksi kesetimbangan. Reaksi bolak-balik. Ya.
pelajaran yang dapat kita terima. Alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Silakan printing Gilang. Jadi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sama-sama. Kepada guru kita, kami salam.